Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita kembali bersilaturahim di channel Kang Muslih Official. Yang alhamdulillah pada pagi ini kita berkahi seorang tamu muda, Kang Fajri namanya teh? Fajri Muhammad Taufik, Ustaz. Luar biasa. Fajri Muhammad Taufik. Iya. Sebuah nama yang bagus dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi kita untuk berbicara pagi ini seputaran siapa beliau dan kenapa berdatang kepada saya pagi ini. Tidak direncanakan, ini obrolan spontan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan melahirkan inspirasi. Beliau datang atas nama SIP Pemuda Hijrah. Nah, ini kan nama yang agak sering kita dengar, juga sekaligus menjadi pertanyaan mungkin bagi kawan-kawan muda atau orang-orang tua yang mungkin dulu sering mendengar istilah hijrah, tetapi kemudian belakangan hari menjadi sesuatu yang terlembagakan, menjadi sesuatu yang terkesan penting banget gitu. Apa hijrah ini dan apa istilah itu, kenapa menjadi ikon perjuangan kan begitu ya. Kemudian seberapa penting kita harus berhijrah dan siapa saja yang harus berhijrah. Itu jangan sampai kemudian nanti hijrah hanya terkesan orang teh nu daroraka orang-orang jahat, orang-orang yang ya terkesan di mata masyarakat mungkin negatif. Apakah seperti itu cara pandangnya hijrah atau bagaimana? Nanti kita explore ini Kang Fajri ini ya. Assalamualaikum Kang Fajri. Waalaikumsalam Pak Ustaz Muslih. Gimana kabarnya Pak Ustaz? Alhamdulillah, sehat ya. Ini izin Allah ya, qadarullah kita bisa ketemu pagi ini. Beliau datang ke sini untuk mau bikin pesantren loh, hadirin sekalian, saudara-saudaraku. Sebuah gagasan yang ya my dream lah. Impian saya juga. Mudah-mudahan pada waktunya kita bisa bersinergi di situ. Amin. Sehingga beliau ketemu saya dengan membawa nama besar SIP Pemuda Hijrah. Saya kasih tahu aja, clue-nya mau sedang dan sudah memulai membangun pesantren, apa namanya? Kawasan De Pesantren Pemuda Hijrah. Kawasan Pesantren Pemuda Hijrah. Betul. Tepat lokasinya di daerah Jadi nanti kawan-kawan akan melihat pondok pesantren di sana yang konsepnya mungkin agak berbeda. Yang biasa kita lihat pondok pesantren berarsitektur megah begitu ya, dengan material beton dan lain sebagainya. Nah ini mah agak berbeda. Ini lebih konsepnya lebih alam. Betul. Ya. Jadi kalau nanti pengen melihat pesantren yang seperti wisata ya. Wisata syariah, ada cottage, bambu-bambu, kayu, bangunannya seperti itu. Nanti datang ke The Pesantren Pemuda Hijrah. Ini luar biasa. Sejak kapan ini Kang Fajri dimulai rancangan ini? Silahkan disampaikan ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Muslih atas waktunya untuk sudah bisa meluangkan waktunya bertemu di pagi hari ini. Jadi untuk bisa menjelaskan sedikit mungkinnya tentang impiannya Ustaz Hanan untuk menciptakan atau membuat kawasan The Pesantren ini ke depannya akan menjadi kawasan nggak hanya taklim aja Ustaz, tapi di sana akan ada ke depannya akan ada perputaran ekonomi syariahnya, ada kawasan pertaniannya, terus ada kawasan asrama-asrama hafiz ke depannya, lalu taklim yang awalnya Ustaz Hanan awali di Masjid Al-Latif, di begitu, nanti ke depannya akan fokus di daerah pesantren. Tapi untuk alamat detailnya kita belum bisa publish karena masih dalam tahap pembangunan Pak Ustaz gitu. Jadi mohon doanya juga nih kepada para penonton, tim Pak Ustaz Muslih dan yang lainnya, mudah-mudahan cepat realisasikan. Dan tempat ini insya Allah kedepannya anak-anak muda, karena ini tempatnya living with the nature, menyatu dengan alam, pohon-pohonnya kita masih jaga, lalu bangunannya masih penuh dengan kayu,
bambu, dan musolanya juga masjidnya kedepannya nggak terbuat dari beton, Pak Ustadz. Jadi menghadap ada view kota Bandung. Insya Allah kedepannya untuk tahajud, untuk taklim, untuk area berkuda, memanah juga Lah, betul gitu ya. bertani enak lebih... di alam, di atas juga. Ya, dengan alam betul. konsepnya, gitu. Dan ini diawali juga kemarin, kita udah setahun mulai serius pembangunan semenjak COVID juga nih. Jadi kita karena kerumunan dan taklim di keep, di hold juga, jadi kita sesegera mungkin untuk membangun kawasan ini cepat selesai di alam gitu, supaya enak menampung ribuan orang ke depannya, dan insya Allah didukung dengan masyarakat sekitar, pemuda-pemuda hijrah bisa terus bergerak dan dekat dengan masjid. Suasananya di sana memang lebih bersih ya. Iya. Oksigennya lebih kaya, padat begitu. Masih alam. Covid guys tiga nama rada. Ya mudah-mudahan ini menjadi apa ya. Terus nanti ke depan ya tentu mudah-mudahan ini bermanfaat bagi lingkungan seputar minimal. Tentu syiar ini mendunia lah ya. Jadi tidak mengedepankan mercusuarnya bangunan dan lain sebagainya. Yang biasa kita lihat dari sebuah lembaga pendidikan tren masa kini kan gitu ya. Tapi ini juga tentu menggambarkan betapa penyampaian ilmu itu bisa dengan berbagai cara lah ya. Dengan berbagai suasana diciptakan. Mungkin sesuatu hal yang dibutuhkan hari ini bagi yang agak-agak bosan dengan keramaian kota, geus rada jenuh dengan hiruk pikuk ya, berkunjunglah nanti ke sana. Nah, seberapa banyak ini terlibat anak-anak muda di sini gitu ya? Atau orang tua kalau boleh mau ikut? Orang tua kita terbuka juga, Pak Ustadz, gitu. Beda, bisa di situ eksklusif pemuda hijrah. Kalau aki-aki hijrah nggak boleh begitu. Karena awalnya emang pemuda hijrah segmentasinya ring 3 ini, maksudnya orang-orang yang awalnya gitu nggak dekat dengan masjid, kita rangkul gimana sih cara awalnya dekat dengan masjid lagi. Betul-betul ini memang berangkat dari pemuda-pemuda yang biasanya nongkrong gitu ya. Nongkrong di jalanan ya, katakanlah merentren disebut hura-hurating cuma kebiasaan yang tidak biasa hari ini akan menjadi ngumpul di pondok pesantren begitu. Nah ini kan bukan kiai lagi ya yang berintisnya. Luar biasa. Kalau kiai, ulama atau ustadz yang udah mondok bertahun-tahun merintis pondok pesantren memang sudah kuduna sudah seharusnya. Ini yang luar biasa di sini adalah kelompok anak muda yang memang kemarinnya tidak ada di masjid, jarang ngumpul di taklim. Nah, ini hebat, ini tiba-tiba menggagas, terjadilah ini pondok pesantren gitu. Berapa luasnya teh kan? Jadi siapa yang punya niat baik nggak usah memikirkan latar belakang kalau begitu. Berpikir positif saja begitu ya. Dan nama pesantren juga kita nggak diambil seperti pesantren pada umumnya, tapi pesan underscore trend. Jadi pesan-pesan yang dakwahnya kita trendingkan gitu kepada masyarakat, kepada netizen, followers dan yang lainnya gitu. Filosofinya juga sudah gaul lah gitu ya, dengan kekinian teknologi. Tetapi tak sombong juga merasa kotaan gitu. Jadi ini yang diharapkan bahwa anak-anak muda ini mulai saja gitu. Nggak usah berpikir masa lalu, karena masa lalu mah sesuatu yang sudah selesai. Dan kita think today, speaks tomorrow, start now, kan begitu ya. Kita berpikir hari ini, bekerja hari ini, start juga dari sekarang. Itu bukan sesuatu yang kecil. Ternyata bisa juga diwujudkan oleh, mohon maaf lah ya, teman-teman yang kemarin-kemarinnya nggak memikirkan ini gitu. Nah, jadi ini juga inspirasi loh bagi kawan-kawan muda, kawan-kawan tua yang belum bertobat, yang belum berhijrah gitu ya. Minimal kembali ke masjid gitu. Minimal kembali ke masjid. Emang di masjid ada apa? Nah, itu nanti hadir di pondok pesantren kan gitu. Di masjid juga ada duit, betul, tapi ada keistimewaan. Betul. Ada nilai yang tidak hadir di luar masjid kan gitu. Karena hidup itu mungkin juga tidak melulu ukurannya material. Material mah sudah ada masing-masing jalurnya lah, bisa ngambil, bisa dapat gitu dengan keahlian. Karena setiap orang yang dilahirkan ke muka bumi ini pasti Allah kasih dengan keahliannya kan gitu. Ada kelebihannya. Nah sekarang Kang Fajri, siapa saja ini yang terlibat
di apa namanya, di leading manajemennya untuk ya katakanlah bukan hanya penggagas tetapi sekaligus juga funding fathernya gitu ya. Di pesantren ini siapa aja biar yang lain juga tahu nih. Oke, pengurus Pak Ustadz. Pengurus, kemudian nanti ustadznya siapa begitu ya. Kalau Shift Pemuda Hijrah ini kan kita akan membentuk kawasan pesantren Pak Ustadz. Ini emang diinisiasi oleh founder Shift Pemuda Hijrah itu Sarhana Taki, pembinanya, foundernya juga. Lalu ada ketuanya itu Kang Piki namanya, dan saya ini bagian dari tim humasnya Pak Ustadz Musli. Jadi untuk pengurus kurang lebih ada sekitar 30-an Ustadz, dan santri kurang lebih dari 50-an yang kita selalu rutin seminggu sekali tarbiyah di pesantren gitu. Dan siapa yang nggak tahu lah Ustadz Hanan ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan gaul-gaulnya saya tahu lah. Iya. Apalagi yang anak-anak muda yang di medsos. Mudah-mudahan selama ini mengakses selalu lah ya channel beliau di berbagai media sosial. Saya kira ini kalau kan banyak nih setahun ini bertanya kemana wae Ustadz Hanan teh gitu. Udah semua gak libur gitu. Gara-gara COVID memang aktivitas kajian ya memang ternyata ini saudara-saudaraku, teman-temanku, kalian pemuda hijrah juga dimanapun Anda berada, lagi merintis pondok pesantren, the pesantren pemuda hijrah ya. Nah itu, jadi nanti kalau mau ketemu realnya di daratnya ya adalah beliau di sana ya. Allah. Tahun COVID juga kita kan banyak di rumah. Nah kita shift nggak hanya nunggu ini rutin setiap hari Rabu kajian Sarhanan. Nanti kedepannya insya Allah setiap hari akan ada taklim yang bernuansa beda di alam juga nanti di pesantren ini. Atas itu, ya. Kayak gitu. Ya, alhamdulillah nih. Masih ada yang ingin disampaikan barangkali ke teman-teman, silahkan support. Seperti apa sih yang dibutuhkan untuk keberlangsungan pondok pesantren ini ke depan? Di samping. Ya, silahkan Kang Piki. Untuk penonton atau followersnya Kang Musli Official ya, Kang Musli, ini mohon doanya juga untuk segera mungkin kita realisasikan nih pembangunan kawasan de pesantren yang nanti insya Allah kedepannya nggak hanya kan biasanya nih kalau masjid-masjid masih yang saf depannya biasanya nih bapak-bapak yang udah sudah seharusnya seharusnya, tapi anak muda jarang terlihat dan bahkan langka gitu. Dan kedepannya ini bisa menjadi kawasan yang mulai pemuda itu melek gitu ke masjid lagi, minimal itu aja dulu, jangan terlalu berat sampai ke ekonom syariahnya hijrah gitu ataupun bertahap lah ya. Maka akan saya rubah negeri ini. Kalau 1000 pemuda berdakwah maka akan besarlah agama ini. Orang dengan satu Muhammad Rasulullah SAW saja bisa mendunia. Bagaimana kalau ini lahir generasi-generasi Muhammad berikutnya? Ya kita mudah-mudahan termasuk di antara itu ya Kang Fajri. Saya kira itu saja nih. Waktunya pendek dan salam untuk Kang Ustadz Hanan At-Taki. Pada waktunya insya Allah kita ngonten di sana. Salah. Aturnuhun Kang Hanan, ini saya sudah ketemu dengan Kang Fajri, mudah-mudahan nanti bisa ketemu di sana. Saya support sepenuhnya. Bismillah tawakkaltu Allah, mudah-mudahan cita-cita besar SIP Pemuda Hijrah dan kawan-kawan membangun pondok pesantren di atas diizini masyarakat sekitar sudah alhamdulillah ridho Allah serta merta menyertai perjalanan ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi suatu saat. Aturnuhun Kang Fajri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.